warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayat Ibuhun, NIM 211010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Jadi, apa itu konstitusi? Konstitusi itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, seperti undang-undang, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Qurratul Aini. Baik, saya akan melanjutkan materi fungsi konstitusi. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus penguasaan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu juga memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 2110100007. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang sumber dan dasar konstitusi. Jadi konstitusi itu sumbernya berasal dari dasar negara. Sedangkan norma hukum yang berada di bawah naungan dasar negara, isinya itu tidak bertentangan dengan norma dasar negara. Jadi pembentukan konstitusi itu dia sumbernya berasal dari dasar negara. Dasar negara sebagai norma hukum, yaitu norma hukum yang tertinggi. Sebagai norma yang tertinggi, dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan hukum-hukum yang ada di bawahnya. Jadi inti dari semuanya, konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawahnya dasar negara. Selanjutnya akan dibahas oleh Qurratul Aini, yaitu fungsi konstitusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konstitusi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia. Di mana Undang-Undang 1945, yaitu konstitusi pertama yang ada di Indonesia. Konstitusi ini berbentuk tertulis yang memuat hukum dasar negara Indonesia yang dituangkan dalam dokumen formal. Undang-Undang 1945 ini berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian Konstitusi RI 1949. Setelah Undang-Undang 1945 berakhir, kemudian diberlakukan Konstitusi RI 1949. Konstitusi ini juga merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam bentuk dokumen. Konstitusi RI berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bismillah, perkenalkan, nama saya Mahfuza. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Firda S. Rembo, yaitu Undang-Undang Sementara 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Sementara 1950, yaitu konstitusi yang berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sama dengan dua jenis konstitusi sebelumnya. Undang-Undang Sementara 1950 juga merupakan bentuk konstitusi tertulis. Nah, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi yang berlaku hingga sekarang ini. Konstitusi yang berbentuk tertulis dan memuat hukum dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan